Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang korupsi yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah negeri. Jadi korupsi yang mestinya dijadikan tindakan tercela dan kemudian sebaiknya dijauhi, malah kita bisa lihat dan perhatikan terjadi di dunia pendidikan kita sehari-hari, terutama di sekolah-sekolah negeri. Nah, sebelum kita membahas tentang hal itu, kita eh, tahu apa itu korupsi. Kira-kira korupsi itu apa? Jadi sebenarnya korupsi itu adalah berasal dari corruptio. Ini bahasa Latin, maknanya adalah busuk, haram, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, mencuri, atau maling. Ya. Jadi ini sebenarnya korupsi itu adalah maling, tapi diperhalus. Nah, kalau kita tahu korupsi itu maling, kira-kira ada enggak undang-undang yang mengatur korupsi atau apa saja yang termasuk korupsi? Nah, sebenarnya korupsi ini sudah diatur di Undang-Undang Tipikor. Tipikor itu tindak pidana korupsi. Nah, dari salah dua yang termasuk korupsi, jadi jenis korupsi itu ada banyak sekali. Salah duanya adalah pungli dan pemerasan dalam jabatan. Jadi pungli itu pungutan liar, pungutan yang tidak ada dasar hukumnya, liar. Dan kemudian pemerasan dalam jabatan. Jadi karena berposisi sebagai pejabat tertentu atau berwenang memiliki kekuasaan tertentu melakukan pemerasan. Jadi pemerasan itu yang pada ujungnya adalah membuat orang lain terancam dan ujung-ujungnya adalah membayar. Nah, adakah korupsi di sekolah? Nah, kira-kira ada apa tidak korupsi di sekolah? Jadi kalau kita bicara tentang korupsi di sekolah, karena korupsi ini erat kaitannya dengan dana, maka ada enggak kira-kira penarikan dana yang dilakukan oleh pihak sekolah dan itu termasuk korupsi? Nah, sebenarnya penarikan dana dari sekolah dilakukan di sekolah itu boleh apa tidak? Boleh kalau sekolah itu sekolah swasta. Ya, jadi sekolah swasta itu boleh karena memang kebijakan yayasannya juga berbeda dengan negeri. Kenapa kalau negeri kok tidak boleh? Karena anak-anak yang di sekolah negeri itu sebenarnya mereka sudah membayar. Jadi perlu diingat, anak-anak yang berada di sekolah negeri atau belajar di sekolah negeri itu sebenarnya mereka sudah membayar. Ya, dibayarkan oleh negara lewat APBN, namanya BOS. BOS itu bantuan operasional sekolah. Jadi anak-anak yang di sekolah negeri itu biayanya ditanggung oleh negara. Jadi jangan sampai kita beranggapan kalau sekolah negeri itu tidak membayar. Mereka membayar. Jadi siswa-siswa yang masuk itu didata sistem namanya Dapodik. Dapodik itu terkoneksi dengan data di Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama. Nah, jadi sejumlah siswa itu per kepala itu diberi biaya yang tidak sedikit. Jadi untuk siswa SMP dulu 900, siswa SD dulu 1.100.000, siswa SMA sekitar 1.200.000. Nah, itu mungkin bisa bertambah lagi seiring dengan bertambahnya tahun. Jadi tahun ajarannya naik, biayanya juga naik. Nah, tetapi di sekolah negeri ini masih boleh apa tidak menarik iuran dari siswa. Nih, Pasal 10 ayat 2 Permendikbud nomor 75 tahun 2016 menyatakan boleh, ya, jadi ini boleh melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lain berbentuk bantuan atau sumbangan, bukan pungutan. Jadi bedanya sumbangan dengan pungutan apa? Nah, ini Permendikbud. Kita lihat penafsiran Kemendikbudristek tentang sumbangan. Jadi dari undang-undang ini, ya, pasal 10 ayat berapa ini? Nah, ini pasal 10 ayat 2. Ini kita bisa lihat, ya, di Undang-Undang Permendikbud nomor 75 tahun 2006 menyatakan bolehnya penggalangan dana. Nah, ini penafsiran Kemendikbudristek tentang hal ini bagaimana? Ini bantuan itu sifatnya tidak rutin. Jadi
namanya juga bantuan, bisa dari pemerintah, masyarakat. Ya, jadi pemerintah juga boleh memberikan bantuan, masyarakat juga boleh. Ya, sumbangan juga sama, tidak ditentukan waktunya, tidak rutin. Nah, jadi ini boleh ketika waktunya tidak ditentukan, jumlahnya tidak ditentukan, dan sifatnya juga tidak rutin. Boleh, sekolah negeri boleh menarik sumbangan yang tidak rutin. Nah, tetapi praktek yang terjadi adalah ini, siswa membayar secara rutin tiap bulan. Jadi, padahal sekolah negeri tiap bulan masih harus membayar SPP bulanan. Rutin apa tidak? Rutin. Padahal waktunya tidak rutin. Ya. Dengan jumlah yang ditentukan, jumlahnya ditentukan oleh sekolah. Minimal sekian, tidak ada rapat. Jadi jumlahnya ditetapkan oleh sekolah. Nah, padahal yang masuk di sekolah itu adalah zonasi. Jadi tidak semua orang yang berada di sekolah itu adalah kaya dan punya uang. Padahal mereka semua ditanggung oleh negara pendidikannya di sekolah. Bahkan ada kepala sekolah yang berpendapat bahwa tidak mungkin kalau mau pintar tidak membayar. Nah, padahal itu kepala sekolah negeri. Boleh tidak berpendapat seperti itu? Boleh. Caranya bikin sekolah sendiri yang swasta, kemudian terapkan bayar itu. Jangan berada di sekolah negeri, aturannya jelas, tapi menguntungkan diri sendiri. Bahkan disertai pemerasan. Ada pemerasannya di situ. Kalau tidak bayar, tidak boleh ikut ujian atau ijazah ditahan. Nah, jadi akhirnya siswa takut berubah menjadi membayar. Padahal tidak kuat untuk hidup sehari-hari saja tidak ada. Nah, inilah yang terjadi. Kemudian, selain seperti ini, bahkan ada siswa yang mendapat KIP. KIP itu, Program Indonesia Pintar, itu tabungannya di bawah sekolah. Padahal tabungannya itu mestinya dibawa oleh orang tua wali murid. Nah, kemudian ketika ada pembayaran yang bersifat pungutan liar seperti ini, itu dipotong. Bahkan modusnya di sekolah-sekolah yang berbasis agama, misalkan ada di suatu madrasah aliyah negeri, itu pungutan seperti ini dibungkus dengan kata-kata yang sifatnya agama, misalkan infak, jariyah, tapi minimal sekian, setiap bulan sekian, menanggung konsekuensi kalau tidak dibayarkan, tidak bisa ikut ulangan. Nah, ini apakah itu yang disebut infak, jariyah? Ya, sebenarnya kita bisa berpikir dengan seperti ini. Ya, kita lanjutkan, apa dampak yang terjadi dengan adanya seperti ini? Ya, ini mengerikan sekali. Ya. Nah, bisa dilihat di sini reaksi atau dampak yang terjadi adalah, ini saya mengutip dari pemberitaan ya, yang sah dan valid dan terjadi betul. Ini kasus penikaman menimpa kepala SD Kabupaten mana ini? Nagakeo, Nusa Tenggara Timur, bernama Adelvina Azi, 59 tahun, pada hari Selasa, tanggal 8 bulan 6, 2021. Nih, kepala sekolahnya meninggal dunia setelah ditikam oknum orang tua berinisial DD, 45 tahun, warga Nagemi, Desa Ulupulu 1, yang tersinggung karena anaknya dipulangkan dan tidak diizinkan mengikuti ujian oleh pihak sekolah karena menunggak uang komite. Nah, ini berarti kalau sampai seperti ini, sebenarnya orang tua atau wali murid tadi keberatan atau tidak membayar seperti itu? Keberatan. Apakah hanya satu orang ini yang keberatan? Tidak. Hanya lainnya tidak bereaksi, diam saja, ikut membayar. Padahal anak-anak mereka yang sekolah di sekolah negeri sudah ditanggung biayanya oleh negara lewat APBN. Dana BOS itu bantuannya besar sekali, kita tidak tahu. Jadi tidak pernah diberitahukan oleh sekolah bahwa anak-anak itu sebenarnya membayar, sudah diamanatkan undang-undang untuk dibiayai dari BOS, dititipkan sekolah. Jadi uangnya anak-anak untuk belajar itu dikelola oleh sekolah. Nah, masih menarik lagi, boleh apa tidak? Boleh kalau tidak memaksa, tidak rutin, dan bersifat sukarela. Nah, kalau sampai seperti ini, kira-kira memaksa apa tidak? Sampai terjadi ditikam seperti ini. Memaksa. Nah, mungkin orang tua atau wali murid itu untuk kehidupan sehari-hari saja susah.
Ya. Terus ada lagi apa tidak? Ada. Nih. Keluhkan pungutan berkedok sumbangan wali murid demo kantor cabang dinas. Jadi ini terjadi di SMA karena kantor cabang dinas ini miliknya Pemprov ini. Kenapa? Nah, karena pengawasannya kurang. Satu provinsi mengawasi seluruh SMA SMK di provinsi itu. Padahal ibu kota provinsi hanya terletak di satu kota. Misalnya provinsi Jawa Timur itu berada di Surabaya. Apa bisa mengawasi di Pacitan? Nah, kantor cabang dinas sendiri ada berapa orang di sana? Ada 2. Maka SMA SMK akan lebih leluasa untuk melakukan pungutan. Ya. Serigala itu berburu bergerombol bukan karena mereka kuat, karena tidak ada singa yang berada di sekitar situ. Jadi mereka ini akan berkelompok. Ada musyawarah kepala sekolah, kemudian ada kemudian guru-guru, komite, itu mereka sebelum melakukan rapat itu akan berkoordinasi dulu. Nanti settingannya menarik uang sekian, kemudian gunanya untuk ini. Ya. Sebelum rapat wali murid, mereka sudah koordinasi dulu, dan kemudian wali murid tidak semuanya bisa ngomong keberatan. Ketika sudah diputuskan, nah jadinya seperti ini. Ya. Kemudian ada lagi apa tidak? Ada lagi. Pungli jutaan rupiah di SMA Negeri Jombang. Orang tua sampai gadekan tanah. Ini bukti tarian atau pungutannya. Jadi kalau sampai seperti ini kira-kira keberatan apa tidak orang tuanya? Ya keberatan. Bahkan ada lagi yang sampai ijazahnya 2 tahun berada di sekolah. Seperti itu. Nah, apakah tindakan-tindakan ini dan ini itu benar? Nah, kita lihat tindakan yang dilakukan oleh wali murid seperti ini, apakah benar? Kita lihat bagaimana tanggapan dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini gubernur, karena SMA atau SMK berada di wilayah provinsi. Ini tanggapan pejabat yang berwenang. Nih. Program SPP gratis sudah berjalan sejak 2019 lalu. Jadi sekolah tidak diperkenankan memungut rupiah sepeser pun dari siswa. Semua gratis seluruh Jawa Timur. Ini ungkapan Gubernur Jawa Timur. Karena aturan ini sebenarnya berlaku satu negara. Jadi ini contohnya saja Gubernur Jawa Timur. Ini ungkap Khofifah, ini Ibu Khofifah, ini Gubernur Jawa Timur saat ini ya, di Gedung Negara Gerahadi. Ini ya. Jadi kalau kepala sekolah berpendapat apa, sebenarnya ya, dari gubernur seperti ini, ya, sepeser pun ya, tidak boleh. Ya. Tetapi biasanya SPP ini untuk ngakali diganti dengan dana perbaikan mutu, dana peningkatan belajar. Itu kalau kita tidak komplain, ya kita harus bayar jadinya. Nah, seperti itu. Kita lihat apa pendapat wakil gubernur. Jadi SPP tidak lagi dibebankan ke siswa yang menempuh SMA atau SMK dan SMK negeri ya ini. Ujar wakil gubernur Jawa Timur, Emil Dardak dalam Forum Beasiswa Indonesia pada hari Jumat, 29 Oktober 2021. Nah, seperti ini sebenarnya yang terjadi. Sebenarnya tidak boleh melakukan pemungutan yang bersifat liar. Padahal itu terancam pidana itu, perbuatan seperti itu. Nah, akan tetapi kita juga harus memaklumi penyebab dari korupsi-korupsi yang terjadi di lingkungan sekolah kita. Itu sebenarnya apa? Kira-kira ya setidaknya ada 2 ya. Jadi yang pertama adalah korupsi yang terjadi sebelumnya. Misalnya tadi penggelapan jabatan. Penggelapan jabatan itu termasuk korupsi. Ada di UU Tipikor pasal 11, 12. Ya. Bisa kita lihat semua itu. Nah, dengan era yang semakin canggih sekarang ini, ya, apakah kira-kira ya menjadi kepala sekolah di sekolah negeri? Ya,
itu apakah kira-kira tanpa mengeluarkan uang? Kalau tidak mengeluarkan uang, ya berarti tidak ada korupsi. Tapi kalau harus mengeluarkan sejumlah uang tertentu untuk menjadi kepala sekolah, itu penggelapan jabatan. Itu termasuk korupsi. Maka ketika jadi kepala sekolah, ya, dia akan berusaha mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan untuk menjadi kepala sekolah tadi. Caranya gimana? Dengan mencari-cari proyek itu tadi. Ya, bikin bangunan seperti ini, ya. Kemudian bikin gedung ini, uangnya dari mana? Menarik siswa. Padahal bangun gedung itu ada dananya sendiri dari dana alokasi khusus namanya DAK. Ya, DAK itu dari APBN ada, dari APBD ada. Kemudian degradasi mental. Degradasi mental ini karena karakternya. Jadi sudah melekat bahwa harus korupsi, ya. Harus menarik untuk mengenyangkan perutnya sendiri, untuk memperbanyak uang di sakunya sendiri. Ya. Jualan LKS dengan harga yang luar biasa tinggi, padahal sekolah tidak boleh menjual LKS. Nah, itu kalau siswanya tidak setuju. Kalau setuju ya tidak apa-apa. Tempatnya di mana, di Kopsis boleh apa tidak, itu semua itu bisa dirapatkan. Bukan tiba-tiba harus di sini dengan harga sekian. Atau mental kita yang melihat bahwa anak-anak ini kok tidak membayar dari uang sakunya atau dari saku wali muridnya. Jadi kita guru-guru ini melihat siswa kok tidak membayar dari uangnya pribadi. Nah, gimana caranya siswa ini harus membayar? Makanya dibuatkanlah acara yang sebenarnya tidak perlu tapi dianggap perlu untuk ya korupsi tadi. Sama seperti peserta asuransi BPJS atau asuransi kesehatan yang lain, kenapa mereka mendapatkan pelayanan yang buruk? Ya karena perawatnya, dokternya, itu sebagian dari mereka tahu. Kadang-kadang itu merasa, loh orang ini kan tidak membayar. Padahal mereka membayar apa tidak membayar. Jadi biaya rumah sakit itu akan dibayari oleh BPJS. Tapi karena pelayannya ini merasa orang ini tidak membayar, maka pelayanannya akan buruk. Ya sama seperti di sekolah, karena kita melihat anak-anak ini tidak membayar yang mengeluarkan dari kantongnya sendiri, maka akan dicari-cari cara supaya mereka membayar dengan cara yang beragam. Ada yang bangun uang gedung, ada yang peningkatan mutu, seperti itu. Jadi itulah guru yang sebenarnya pekerjaannya ini berkasta Brahmana. Brahmana ini kasta tertinggi ya. Jadi di pelajaran itu di atas kesatria, Brahmana ya. Ini menjadi mentalnya menjadi mental Waisya. Waisya itu di bawah kesatria, mental dagang. Jadi berapa yang saya keluarkan untuk menjadi kepala sekolah. Maka ketika saya menjadi kepala sekolah, saya harus mencari uang kembalian untuk mengembalikan modal saya tadi. Nah, akhirnya anak-anak yang mestinya tidak membayar, mestinya ditanggung negara, mestinya biaya tidak memberatkan, sekolah dengan senang hati bisa mengikuti pelajaran, harus terbebani gara-gara oknum-oknum yang cukup kurang ajar seperti ini. Nah, terus cara mengatasinya bagaimana? Ketika kita punya anak atau punya saudara untuk bersekolah di SMA, itu kan pasti orang tua dan wali muridnya terlibat dalam pendaftaran, memilihkan. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Ketika kita berada di sekolah negeri, maka pembayaran itu ketika rapat wali murid yang diundang komite itu ditanyakan ketika ada keberatan. Nah, apakah boleh seperti ini? Apakah boleh? Nah, ketika terpaksa harus membayar, ketika tidak ada yang berani usul, karena memang rapat itu sebenarnya banyak yang sudah disetting, nanti komite ngomong gini, sebagian usul begini, sebagian usul begini, itu mintalah kwitansi pembayaran tersebut. Nah, dibayar 1 atau 2 bulan saja, kemudian kita laporkan. Banyak aparat penegak hukum, ke kejaksaan boleh, ya, ke Kemendikbud boleh, orang tidak membayar kok bisa ini membayar, buktinya ini. Atau mungkin komunikasi dengan orang tua atau wali murid yang lain.
kira-kira keberatan atau tidak dengan nominal sekian untuk pembayaran ini ya. Apakah memaksa sekolah ini dengan cara seperti ini ya, seperti itu. Jadi cara mengatasinya adalah dengan komunikasi yang baik awalnya. Kemudian kalaupun masih keberatan, boleh ditempuh dengan jalur hukum, tapi tidak menggunakan acara main hakim sendiri seperti yang tadi. Misalnya sampai menikam, ya sampai memukul, ya seperti itu. Nah, ini yang harus kita jaga bersama supaya dunia pendidikan kita bersih dari sifat-sifat yang tercela. Percuma kalau kita di dunia pendidikan yang mestinya nilai-nilai dasar kebaikan itu diajarkan, malah mempraktekkan dan mencontohkan hal-hal yang tidak patut. Sekian video kali ini, semoga hal ini bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita.